Silakan, Kak. Sore untuk kami, terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktu untuk boleh hadir bersama kami meskipun melalui via Zoom. Sudah menyempatkan waktu untuk bisa wawancara bersama kami. Sebelumnya kami melakukan wawancara ini guna memenuhi tugas akhir kami, tugas mata kuliah perkoperasian. Kami dari kelompok 1 dengan saya Teresia Trisaktiani Nur, NIM 1821114161. Perkenalkan, nama saya Indah Prastiwi, biasa dipanggil Indah, dengan NIM 20132429. Perkenalkan, saya Teresia Suci, bisa dipanggil Suci, dengan NIM 20132420. Perkenalkan, saya Krishaga Jalu Pradana dengan NIM 2013240110. Perkenalkan, nama lengkap saya Hilda Angelina Itamar, biasa dipanggil Ita, dengan NIM 2013240818. Sekian perkenalan dari kami dari Universitas Sanata Dharma, Kakak. Jadi kita bisa langsung mulai saja dengan pertanyaan yang akan kami berikan. Oke, gini, sebelum memulai kan ada baiknya tahu profil yang kalian mau wawancara ini dari koperasi mana ya? Benar, Kakak. Aduh, maaf, saya lupa. Oke. Sebelum memulai ini wawancara, kami minta Kakak untuk bisa memperkenalkan diri, terus memperkenalkan mungkin bekerja di koperasi mana dan bekerja sebagai apa, gitu Kakak. Terima kasih, Kakak. Ya, terima kasih. Panggilan Teresia Nur, panggilan Nur atau? Panggil Nur juga tidak apa-apa, Kakak. Oh iya, terima kasih. Selamat sore untuk adik-adik Sanata Dharma ya. Yang semua kebetulan dari SAK atau memang betul-betul untuk kampusnya, fakultas apa ya, jurusan? Kami dari Fakultas Ekonomi. Kalau saya dari SAK, saya akuntansi. Kalau teman-teman lain? Kalau dari kami, dari pendidikan ekonomi. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih. Saya mau perkenalkan diri. Saya Maria, asal dari Flores, Manggarai. Koperasi kami, Koperasi Serviam, yang ada cabangnya di Kupang, di daratan timur NTT. Kita bergerak di sudah berdiri 36 tahun ya. Sudah berdiri 36 tahun, ada 7 cabang utama, 35 kantor cabang pembantu, dan 42 kantor kas. Saya rasa itu saja perkenalan dari saya. Mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih, Kakak. Kita lanjut ke pertanyaan Kakak. Silakan, teman-teman. Baik, untuk pertanyaan pertama di sini saya yang akan bertanya. Untuk pertanyaan pertama, bekerja di bidang apakah koperasi ini? Seperti itu. Guys, ini jaringannya ini ya. Langsung dijawab atau langsung dijawab ya. Halo, langsung dijawab ya. Oke, Koperasi Serviam itu bergerak di bidang simpan dan pinjam. Bergerak di simpan dan pinjam. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja produk yang ditawarkan dari koperasi ini?
Seperti itu. Oh, sore semuanya. Halo. Sudah ya? Sudah masuk? Sudah, Sudah Kak. masuk. Oh, sorry. Kayaknya jaringan yang tidak bagus ya. Oke, saya jawab ya. Koperasi Serviam itu bergerak di bidang simpan dan pinjam. Atau ada Makasih. mau jabaran lagi? Tidak, itu saja ya. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu apa saja produk yang ditawarkan dari koperasi ini? Iya, produk yang ditawarkan dari Koperasi Kredit Serviam Kupang itu kita ada yang kita tawarkan itu 3 produk. Ada produk simpanan, pinjaman, dan perlindungan. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, Baik, akan saya lanjutkan untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari saya, bagaimana proses angsuran pembiayaannya? Proses angsuran pembiayaannya dalam artian pinjaman kah? Atau Iya, Ibu. dalam artian pinjaman ya? Iya. Kalau angsuran pinjamannya itu kita perlakuannya itu per bulan. Perlakuannya itu per bulan ya. Kalau anggota biasanya kan ada di koperasi lain tuh mungkin ada yang per minggu. Tapi kalau di Koperasi Kredit Serviam kita perlakuannya per bulan. Dan biaya kalau di tempat lain mungkin mereka perlakukannya maksudnya begini. Kalau mereka tentukan mau sanggup 24 bulan, 3 bulan dan sebagainya. Kalau kita tidak, kita perlakuannya per bulan dan angsurannya besar. Angsuran itu kita kembalikan kepada anggota, dia sanggupnya berapa per bulan. Jadi tetapkan misalkan harus bayar segini, tidak. Kita kembalikan ke anggota, kesanggupan tiap bulan berapa. Oke, saya kembalikan. Ada lagi? Baik, Ibu. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, lalu apa saja persyaratan untuk menjadi anggota koperasi ini? Oke, baik. Kalau untuk menjadi anggota Koperasi Kredit Serviam Kupang, kita cukup siapkan simpanan kita cukup siapkan fotokopi KTP. Sabar ya, sabar. Oke, adik-adik jangan marah ya, minta maaf ya. Oke, saya lanjutkan ya, minta maaf. Kalau kita mau bergabung di Koperasi Kredit Serviam Kupang, kita cukup siapkan fotokopi KTP atau kartu keluarga yang sudah terbaru ya, yang sudah terbaru. Sekarang kan istilahnya KTP elektronik ya, jadi yang itu yang kita gunakan. Dan uang minimal 350, kalau mau lebih silahkan, terserah. Kenapa kita harus pakai KTP elektronik atau KTP terbaru? Karena kita ini ada sistem yang berhubungan dengan kita ada sistem yang dari pusat di Jakarta, di Inkobit, yang kalau saat anggota meninggal atau ada perlindungan simpan maupun pinjaman, istilahnya dia itu model kayak ada asuransi. Jadi kalau misalkan dia tidak terupgrade datanya, itu tidak bisa dibiayai, tidak bisa dapat perlindungan. Karena kalau anggota misalkan datanya tidak validasi, terkonek dengan Dukcapil, anggap saja begini kayak anggota apa istilahnya yang tidak jelas itu nanti dari Inkobit dari Pusat Jakarta tidak akan membiayai, tidak akan menggantikan simpanan maupun pinjaman. Oke, itu saja saya katakan. Ada lagi? Baik, Ibu. Selanjutnya ya, Bu. Apakah ada kerjasama dengan sesama koperasi maupun non-koperasi, misal atau bidang atau kegiatan kerjasama, apakah itu bisa disaringkan? Kalau kerjasama dengan koperasi lain sih begini, saya mau jelaskan bahwa
koperasi yang berlogo, ada koperasi kita tuh ada perlindungannya dari atas sampai ke bawah, model kayak pohon ya. Di paling atas di apa namanya kayak batang yang paling besar tuh ada namanya Induk Koperasi Kredit, Inkopit namanya. Dia berpusat di Jakarta. Terus dari Inkopit itu dia cabang di batang-batang besarnya itu ada Puskopit, Pusat Koperasi Kredit. Masing-masing yang ada di daerah. Puskopit ini yang menaungi ada koperasi kredit. Koperasi kredit bisa koperasi kredit A, B, C, dan sebagainya. Salah satunya itu koperasi kredit Serviam. Untuk kita kerjasama dengan koperasi lain, tidak. Kita masing-masing berdiri masing-masing. Cuma kita ada satu gerakan, ada satu perlindungan. Satu provinsi ada pusat koperasi kredit yang namanya Puskopit. Kalau kita di namanya Puskopit BKD Timur. Kalau di Kalimantan beda lagi, kalau di Jawa, Bali, dan seterusnya beda lagi. Terus kalau kita punya Indo Koperasi Kredit, itu di Jakarta. Jadi kita istilahnya, kalau adik-adik mereka lihat, di koperasi di Jogja juga ada, saya lupa namanya. Kalau ada tulis di lambang Cuco, Credit Union Corporation, itu berarti kita satu perlindungan dari atas. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu apa syarat dan bagaimana prosedurnya untuk bisa melakukan peminjaman atau simpan pinjam di koperasi ini, Kak? Oke, terima kasih. Saya jelaskan dari detail dulu ya. Kalau kita bergabung menjadi anggota Koperasi Kredit Serviam, setelah kita bergabung, kita punya hak meminjam, yaitu setelah 3 bulan jadi anggota. Kalau sudah 3 bulan jadi anggota, kita punya hak meminjam. Ada pengertian di sini tuh ada kadang anggota miskomunikasi ya. Kadang mereka berpikir bahwa setelah 3 bulan itu wajib pinjam, tapi ternyata setelah 3 bulan itu bukan wajib pinjam. Setelah 3 bulan baru bisa pinjam. Kalau setelah 3 bulan tidak bisa meminjam, ya tidak perlu. Kalau saat itu 3 bulan kita tidak membutuhkan uang juga tidak apa-apa ya, tidak perlu. Intinya kita sudah jadi anggota Koperasi Serviam, setelah 3 bulan baru bisa pinjam, dan dia usia yang peminjam ini di atas usia 18 tahun dan sudah bekerja. Oke, saya kembalikan. Terima kasih, Kakak. Terus pertanyaan selanjutnya, apa keuntungan jika masyarakat atau anggota itu melakukan simpan pinjam di koperasi ini, Kakak? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Keuntungan kita bergabung di Koperasi Kredit Serviam Kupang, yang pertama kita ada hak dan kewajiban yang harus kita penuhi. Untuk kita penuhi kita punya hak-hak, ada kewajiban. Kewajiban itu cukup satu saja. Kalau kita sudah masuk bergabung di Koperasi Serviam, ada yang namanya dana wajib. Simpanan wajib yang dibayar anggota itu tiap bulan tuh 20.000, minimal 20.000 saja. Mau lebih silakan. Itu haknya kita. Terus kewajibannya kita ya. Kewajiban yang kedua, kalau kita meminjam di Koperasi Serviam, berarti kita wajib membayar angsurannya, TWTJ, yaitu tepat waktu dan tepat jumlah. Artinya kalau di angsuran kita harus membayar setiap tanggal 8 dengan total minimal 1 juta, berarti kita harus membayar setiap tanggal 8 atau sebelum tanggal 8, dan minimalnya juga harus dia minimal 1 juta sesuai angsuran atau lebih, tergantung kita mau yang mana ya. Terus yang kedua, kita setelah hak-hak kita penuhi, kewajiban kita penuhi, berarti kita punya hak. Hak yang pertama itu hak santunan rawat inap. Kalau kita sakit, kita bisa klaim rawat inap. Kalau ada pertanyaan yang biasa yang diajukan anggota begini, Ibu, kalau misalkan saya sudah bergabung dengan BPJS Kesehatan, apa saya masih bisa untuk klaim rawat inapnya? Sangat bisa. Itu keuntungan kita sebagai anggota, yaitu kalau kita klaim rawat inap, kita punya BPJS, kita bayangkan saja, kita punya BPJS, kita membayar 0 kan jadinya, tidak membayar sama sekali pakai kartu BPJS. Setelah keluar, kita ambil surat keterangan rawat inap, identitas yaitu KTP, dan buku anggota Serviam ke kantor,
kita bisa dapat klaim. Klaimnya rawat inap itu kita dapat minimal 100.000 satu hari atau 250.000 tertingginya satu hari. Terus hak yang keuntungan bergabung yang kedua yaitu saat kita meninggal kita mendapat dana duka. Dana duka sebagai anggota koperasi. Terus kita dapat partisipasi atau penghargaan berapa lama kita bergabung atau ucapan terima kasih. Terus yang berikutnya yang ketiga adalah ada asuransi tentang simpanan dan pinjaman. Contoh, asuransi ini bagaimana tentang simpanan? Simpanannya kita, kalau kita simpan di koperasi, misalkan saya simpan 5 juta, saya meninggal, ahli waris saya punya hak terima 2 kali dari 5 juta, yaitu 10 juta. Pagu perlindungan simpanan ini minimal maksimal yaitu 30 juta. Dan kalau kita ada pinjaman kita diputihkan. Misalkan pagu perlindungan pinjamannya kita itu kan minimal maksimalnya itu kan batas plafonnya itu 100 juta. Kalau di atas 100 juta berarti kita sudah kerjasama dengan asuransi luar. Contohnya misalkan saya anggota koperasi, saya meninggal, ahli waris mendapat dana duka karena saya anggota, itu pertama. Yang kedua, simpanan saya diklaim, yang itu tadi saya bilang di Inkop di Jakarta Indo Koperasi Kredit. Simpanan saya diklaim, kalau saya ada pinjaman saya nanti diputihkan atau dihapuskan sehingga tidak dibebankan kepada ahli waris. Terus keuntungan yang keempat yaitu bunga simpanan yang relatif besar sampai dengan 11,5% dan bunga pinjaman yang relatif kecil yaitu 0,9% yaitu bunga flat. Itu saja, saya kembalikan. Terima kasih, Kak. Selanjutnya, seandainya ada anggota yang mungkin tidak mampu membayar utangnya di koperasi, itu apakah sebelum melakukan peminjaman itu ada jaminan? Jika ada, apakah ketika anggotanya tidak mampu membayar, itu jaminan itu secara otomatis diambil oleh pihak koperasi? Gini, kita jelaskan dulu ya. Kalau syarat-syarat, kalau kita mau pinjam, biasanya kan ada prosedur-prosedur yang harus kita lakukan. Yang pertama, kalau anggota sudah memasukkan formulir pinjaman, kan berarti dia sudah memenuhi persyarat untuk meminjam. Setelah itu ada yang namanya tim survei. Tim survei ini juga tim survei yang istilah mengunjungi anggota. Kalau kita mau memberikan kredit kepada anggota, sabar ya, minta maaf ya, saya lanjut ya. Terus prosedur yang berikutnya, apa tadi ya? Oh iya, kalau sudah survei, kita sudah survei ke anggota, sudah survei, nanti misalkan suatu saat kan nanti ada yang namanya panitia kredit. Setelah disurvei, kita di sini ada panitia kredit yang nanti panitia ini yang menentukan. Kalau anggota panitia kredit ini, dia ini terdiri dari yang pertama pengurus, ada juga pengawas, terus ada pimpinan cabang masing-masing yaitu manajer, kepala bagian kredit dan kepala kantor, kepala cabang pembantu juga staf survei yang pergi survei ya. Di sini dia punya titiknya yang betul-betul harus ditentukan itu yang bagian survei. Apa betul atau tidak dia memberikan surveinya, memberikan data survei. Kadang begini di sini kita melihat dulu. Kalau masih ragu-ragu kita tidak langsung memberikan pinjaman ya. Kita survei ulang. Ada yang orang bilang namanya survei pertama, survei kedua, atau spin out orang bilang ya. Kalau Nona dong biasa tahu tentang kredit bermasalah pasti ada tahu yang orang bilang setelah ini wawancara 1 ada spin out, terus habis itu wawancara 2. Wawancara 2 ini biasa kita memastikan betul tidak. Kadang kalau saat survei kita tidak memberitahu kepada anggota bahwa kita mau survei karena kita mau tahu bahwa sesungguhnya anggota kondisi sesungguhnya di lapangan atau kondisi sesungguhnya tempat yang mau disurvei anggota yang mau pinjam ini bagaimana. Terus kalau misalkan salah memberikan data, kalau salah memberikan data kita nanti, itu nanti yang orang bilang, seperti teman-teman tadi bilang, kalau misalkan, sabar Nona, saya pindah tempat.
Aduh, sorry ya, tadi lagi di bagian kredit, terribut sekali ya. Selanjutnya, kebanyakan kenapa anggota macet? Nah, di sini titik kalau orang yang survei atau surveyor salah memberikan data, tidak, kan kadang gini, kita kan survei ini kan kadang ada orang bilang KKN, kita tidak tahu. Terus kadang anggota juga tidak memberikan data yang real. Contoh, dia mau pinjam untuk pinjaman misalkan membeli babi ya, untuk usaha peternakan, ternak babi. Kadang anggota tuh tunjuk kandangnya tetangga. Nah, kalau orang survei yang jeli, dia tidak akan kasih tahu anggota, halo Bapak, saya mau ke sana, mau survei. Kalau dulu saya masih di bagian kredit, masih dulu tahun berapa itu, saya biasa kalau mau survei, saya survei tanpa pengetahuan yang mau pinjam. Kadang-kadang mereka tipu, itu pintarnya anggota. Jadi kita di sini hati-hati. Terus suatu saat dia tidak membayar. Nah, saat survei kita tanya, di sini begini, kita plafon pinjaman pemula itu 2 kali dari simpan. Contoh, saya simpan 5 juta, berarti saya punya hak pinjam 10 juta. Tapi kami perlakukan barang jaminan kalau selisih simpanan pinjam itu sudah di atas 5 juta. Contoh saya simpanan 5 juta, saya mau pinjam di atas 10 juta itu sudah berlakukan barang jaminan. Barang jaminan ini kita kalau kendaraan kita fidusia, kalau barang jaminan sertifikat berarti kita pengikatan. Pengikatan juga itu kan ada 2 toh. Pengikatan biasa atau pengikatan yang langsung balik nama. Terus kalau anggota bilang saya tidak sanggup membayar, kita lihat lagi dulu. Anggota yang bagaimana dulu. Kami itu di sini tidak langsung begini, anggota tidak sanggup bayar, kita langsung kasih keluar atau bagaimana, tidak. Kita biasanya melakukan mediasi. Kita ke rumahnya dulu, kita cari tahu. Kira-kira apa yang mendasari anggota ini tidak sanggup bayar. Contohnya kayak kemarin ya, Seroja di NTT, terus adanya COVID. Itu banyak anggota yang datang mengeluh. Ibu, kami tidak bisa bayar. Saya sudah tidak sudah di PHK, tidak punya penghasilan. Itu kita kasih, kalau yang modal seperti itu, kita kasih keringanan hanya bayar bunga saja. Tapi kalau memang anggota seperti pertanyaannya Nona tadi, Ibu Nona Nur ya, pertanyaan tadi, kalau kira-kira anggota tidak bayar, apa tindakan? Tindakan yang pertama, sayang, kalau kita mau buat, kita lihat dulu, anggota selisih simpanan pinjam ini berapa? Jangan sampai kita rugi ya. Kalau dia tidak sanggup, kita tiba-tiba mau kasih keluar, kita lihat dulu selisihnya. Kalau selisihnya kecil, kita coba kembalikan lagi mediasi pertama. Mediasi ke anggota. Kita sampaikan bahwa Bapak punya pinjaman sekian, simpanan sekian, selisih sekian. Mau bagaimana? Kalau misalkan dia bilang, aduh saya tidak punya uang lagi. Kalau dia ada barang jaminan, oke, kita bisa atas persetujuan dia, kita jual. Tapi kalau tidak persetujuan anggota dulu, kita tidak bisa ini. Orang bilang, kita ambil barang jaminan. Tidak, koperasi tidak seperti bank ya, beda sekali. Koperasi itu masih berdasar asas kekeluargaan, yang mana masih kita secara mediasi ketemu lagi. Kalau tidak sanggup, ada mediasi pertama, kedua, dan ketiga. Tapi kebanyakan ada anggota yang kita pembaruan pinjaman. Kalau anggota bilang, saya tidak sanggup bayar segini karena angsurannya besar. Kami tawarkan, bagaimana kalau pembaruan pinjaman dulu? Maksudnya, kalau pembaruan pinjaman itu kita kembalikan anggotanya sanggup bayar berapa per bulan, supaya jangan orang Kupang bilang di sini tatoa atau macet per bulan. Dia sanggup berapa? Misalkan 500 ya kita tentukan ya sudah. Karena dia sanggup 500, jadi kita buat per bulannya 500 begitu. Sudah jelas atau masih rancu? Kalau masih rancu nanti bisa dijadikan pertanyaan lanjutan. Jelas, Kakak. Terima kasih banyak. Selanjutnya pertanyaan akan oleh teman kelompok saya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, strategi atau upaya apa yang dijalankan agar masyarakat tertarik untuk melakukan simpan pinjam di koperasi ini? Gitu, Kak. Oh, strategi yang dilakukan itu istilahnya kalau orang bilang pemasaran. Kalau di ekonomi itu pasti ada tentang pemasaran ya. Kita yang lakukan itu pemasaran sebanyak-banyaknya. Yang kita lakukan itu biasanya itu kita sosialisasi secara langsung atau melalui media sosial. Kalau biasanya kita di sini kan pembagian wilayah ya, misalkan di wilayah ini ya, kau cari sudah dekati lurah, kepala desa,
apa bisa tidak sosialisasi. Jadi kalau kita mau kita dekati, istilahnya dekati masyarakat, kita lakukan sosialisasi, itu untuk masyarakat yang kalangan bawah, yang istilahnya kan begini, kalau yang kalangan atas itu kan pasti lebih banyak di medsos kan. Jadi kita pakai dua-dua itu. Terus yang terbaru itu, yang sekarang kami lakukan itu pendekatan terhadap kaum muda di gereja-gereja Kristen, namanya pemuda-pemudi ya. Kita dekati, halo, ini jaringan. Masuk kakak, masuk. Ya. Masuk ya. Kalau sekarang kita program yang terbaru adalah ini pendekatan kepada kaum muda. Itu kita masih galangkan sekarang, itu sosialisasi di kaum muda, kebanyakan tuh di gereja yang kita lakukan, pendekatan kepada kaum muda di gereja. Oke, saya kembalikan. Baik, Kak. Terima kasih atas penjelasannya. Lalu yang saya mau tanyakan, Nabil, dari manakah sumber dana dari koperasi ini, Kak? Sumber dana itu dari simpanan anggota yang pasti. Oh ya, sebenarnya. Terima kasih Bu atas penjelasan yang diberikan. Untuk selanjutnya saya lanjutkan teman saya. Ya, di sini saya mau tanya Mbak, kalau semisal ada biaya administrasi gitu nggak ya untuk masyarakat yang melakukan pinjaman begitu di koperasi ini gitu? Oh, yang jelas pasti ada ya, administrasinya yang jelas ada. Kita kalau melakukan pinjaman itu administrasinya itu 3,5% dari total besarnya pinjaman. Contohnya, kalau saya pinjam 10 juta, berarti administrasinya dari 10 juta itu 3,5%. 2%-nya kita simpan kembali di simpanan anggota, 1%-nya itu provisi, 0,5% itu cadangan resiko, dan 5.000 itu admin. Itu saja. Tapi kebiasaannya kami yang kami lakukan juga di sini, kadang kalau anggota pinjam tidak simpanannya itu tidak banyak ya, tidak banyak. Jadi kita lakukan pemotongan saat itu. Kadang kita tawarkan bapak atau mama, simpanannya bapak atau mama ini masih sedikit. Ini kadang anggotanya sudah, kalau begitu potong dari kita punya pinjaman yang kita ajukan. Jadi kita biasanya anggota pinjam 100 juta tidak terima full 100 juta. Pertama pemotongan administrasinya misalkan 10 juta berarti 350 ya, 35%. Setelah itu kita ada potongan lagi yang lain. Potongan yang lain yaitu yang lain lagi. Misalkan dia kurang simpanannya, berarti kita potong. Tidak selamanya pinjam 10 juta terima 10 juta. Oke, saya kembalikan. Baik, terima kasih Mbak, jawabannya sangat jelas. Mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya akan saya bacakan pertanyaannya. Apa yang melatar belakangi terbentuknya atau dibangunnya koperasi simpan pinjam pada wilayah ini? Seperti itu, Ibu. Oh, baik, latar belakang terbentuknya koperasi kredit Serviam Kupang itu yang pertama itu karena prihatin. Kalau saya mau bicara tentang sejarah koperasi Serviam ini, dia itu pendirinya itu seorang pastor yang bernama Pater Justinus Tegubona, yang dia latar belakang kenapa dia mendirikan koperasi Serviam itu karena keprihatinan masyarakat Penfui. Kebetulan saat itu koperasi Serviam itu berdiri di wilayah Penfui. Karena kalau Pater sering cerita, biasanya dulu tuh masyarakat sekitar Penfui itu biasa pinjam uang. Pater sendiri pinjam uang. Jadi dia supaya yang pinjam ini masuk anggota, kalau saat mereka butuh, kita pinjam uangnya kita sendiri. Jadi itu yang melatar belakangi kondisi perekonomian masyarakat Penfui dan sekitarnya saat itu. Makanya Pater bentuk koperasi ini. Itu yang terjadi, tanggal terbentuknya itu tanggal 25 Agustus 1985. Tapi dia beroperasi 1 bulan setelah dibentuknya, itu bulan September. Dia operasi awal kantor itu masih di pelataran kantor di pelataran gereja Santo Yosef Pekerja Penfui.
tahun 2006 baru kita migrasi, artinya kita keluar dari lingkungan gereja, sudah ada kantor sendiri. Dulu masyarakat melihat bahwa koperasi kredit Serviam ini, dia ini koperasi gereja, orang Katolik punya. Tapi ternyata di dalam itu dari bermodal awal itu 500.000 dengan anggota 35, itu ternyata dalam situ tuh bukan hanya orang Katolik saja, ada Kristen dan Islam. Yang modal awal dari 31 orang itu ya. Oke, saya kembalikan. Baik, Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk melakukan pinjaman, apakah masyarakat luar bisa atau memang harus menjadi anggota terlebih dahulu? Baik, kalau kita harus anggota dulu, dia tidak bisa kalau belum anggota, tidak, dia harus anggota dulu, baru punya hak pinjam. Halo. Iya, terima kasih. Iya, Masih ada pertanyaan lain? Masih Jar. Dari saya sudah sih, Kak Tere. Untuk teman-teman yang lain, Masih ada pertanyaan lagi? Dari aku cukup. Dari saya sudah cukup, Kak Tere. dari Tere namanya. Oke. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Kakak. Terima kasih banyak Kakak untuk menyempatkan waktunya setelah kesibukan untuk bisa menjadi narasumber kami. Terima kasih banyak, Kakak. Jawaban-jawaban yang sudah kami jawab ini membuat kami lebih tahu banyak tentang koperasi, khususnya mengenai koperasi simpan pinjam, dan tentu menjadi tambahan pengetahuan untuk kami semua. Terima kasih banyak, Kakak. Sehat selalu, sukses untuk pekerjaannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Teman-teman yang lain, jangan lupa ucapkan terima kasih untuk kami. Oke, sama-sama. Terima kasih. Sukses buat juga. Sukses juga buat. Kita dokumentasi dulu, Kakak. Bisa, Kak. Kita foto sedikit, Oke, Kakak, terima kasih screen. juga ya, sukses. Oh ya. Ya. Bagaimana? Kurang dengar. Terima kasih banyak, maaf mengganggu waktunya. Halo. Sukses selalu ya, sukses selalu semuanya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Terima kasih.